dalam paparan saya, Quo Vadis, bangsa Batak. Ya, Quo Vadis ini terminologi yang sudah menjadi literatur yang biasa dalam ilmu sosial. Yang ketika Petrus meninggalkan kota Roma, pas di gerbang Roma, dia ketemu dengan satu sosok yang luar biasa. Lalu dia sampaikan begini, Quo Vadis Domino, ya, mau kemana engkau Tuhan? Lalu dia jawab, Eo Roman interim crucifigi, aku akan kembali ke Roma untuk disalibkan kembali. Refleksi itu membawa satu perubahan besar pada Petrus, dan dia menjadi peletak batu karang yang teguh di Roma untuk kekristenan. Yang mau saya sampaikan adalah spiritualitas. Bagaimana orang Batak sekarang? Apakah orang Batak sekarang masih memegang spiritualisme yang diajarkan oleh nenek moyangnya melalui adat istiadat dan budayanya sebagai identitas dan entitas? Apakah ciri-ciri orang Batak yang lugas, tegas, jujur, tekun, santun masih kita miliki di zaman yang sekarang? Apakah ada suara-suara yang tegas, jujur di ruang-ruang publik sekarang? Saya kira ini menjadi tanggung jawab kita, orang Batak, tentu menjadi bagian dari kebinekaan. Ikut mewarisi, mengembangkan, dan menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang besar. Tugas tanggung jawab kita. Visi bangsa Batak, visi Batak Center menjadikan generasi muda yang unggul, cerdas, tinggi spiritualitas, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Dalam catatan saya sampaikan begini, zaman kita sekarang terjadi krisis di berbagai aspek. Pertama, saya sampaikan di sini, krisis ekonomi. 3 kuartal pertama sekarang kita mengalami devaluasi. Itu akibat daya beli yang turun. Ekonomi menengah ke bawah itu bertambah. Dan apa yang kita citakan menjadi generasi emas itu saya kira sangat sulit, bahkan bisa jadi mustahil dicapai apabila pertumbuhan ekonomi hanya 5% saja, yang segiannya harus 7 sampai 8, di atas 8. Dan sekarang kita hanya di 5%, tetapi berita yang ada bahwa negara kita baik-baik saja. Ya, dan yang kedua, krisis etika dan moral. Penegakan hukum, supremasi hukum sama sekali menjadi ancaman. Sementara masa depan harapan itu adalah karena ada hukum yang ditegakkan. Pilar kemajuan adalah hukum, penegakan hukum, lalu penerapan hukum yang benar. Aspek ekonomi, aspek hukum. Lalu sekarang kita memasuki geopolitik yang sangat krusial. Ya, dengan kita masuk ke BRIC, tentu tantangannya luar biasa. Itu tidak mudah, terutama bagi orang Batak. Ya, artinya kita memasuki komunitas kelompok dengan PDB-nya itu 29% dibanding dengan G7 itu 39%. Dengan negara-negara yang sophistication-nya tidak terlalu tinggi dibanding dengan negara kekuatan ekonomi yang sophistication-nya tinggi. Ini bagi orang Batak bukanlah persoalan mudah. Ya, nanti bisa dibahas apa impact geopolitik, apa impactnya persaingan global nanti dengan geopolitik. Bagi orang Batak itu tidak mudah. Karena kalau tidak ada penegakan hukum, tidak ada etika dan moral, orang-orang benar itu akan tersingkirkan. Sehingga kita berharap Batak Center akan menghasilkan
generasi muda yang persisten dan konsisten, mampu bersuara di ruang-ruang publik, menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan, membela kebenaran, membela keadilan. Apakah kita tidak sadar sekarang di kampung kita terjadi neokolonialisme? Ada Aquafam, ada Japar, ada yang lain-lain yang bisa mengambil keuntungan triliun rupiah setahun, sementara pembangunan ke sana kalau hanya 900 miliar dengan alokasi dari hutang, kita sedemikian bangga. Apakah ini kelompok yang ada di sini tidak harus digerakkan dengan persoalan itu? Gereja-gereja pun, lembaga-lembaga lain, lembaga-lembaga agama pun diam, tidak bersuara. Sehingga sekarang kita harus kembali kepada keluarga. Keluarga adalah benteng pertahanan terakhir. Keluarga harus mempersiapkan anaknya dengan keteladanan, sifat-sifat etika moral, spiritualitas yang tinggi. Kalau tidak, mereka akan terombang-ambing, akan melebur dan terbawa dengan suasana dan situasi yang ada. Sekarang itu media sosial menjadi alat untuk memutarbalikkan kebenaran seperti kita yang terjadi di buku Habakuk. Apa yang disampaikan oleh Habakuk sekarang sudah terjadi. Makanya YPDT sejak dulu tidak mau duduk bersama dengan kelompok-kelompok oligarki. Oligarki telah menguasai semua preferensi yang ada, baik itu preferensi politik, baik itu preferensi agama, baik itu preferensi sosial sekarang, bahkan merambat ke lembaga-lembaga agama. Ya, jadi saya mengapresiasi Batak Center mengingatkan sidang sinode HKBP. Pertanyaannya, apakah sinode mampu mempersiapkan generasi gereja yang benar-benar unggul, bersuara kenabian? Apakah hanya lampunya terang di ruang sempit dan tidak berani terang di ruang publik? Kalau di ruang sempit kita bisa menyalakan dengan kata-kata yang luar biasa, dengan keterangan dengan 100 watt, tetapi di ruang publik langsung redup menjadi 5 watt. Jadi itu yang menjadi tantangan kita. Ya, Batak Center harus mempersiapkan bagaimana, terutama mempersiapkan generasi muda yang bisa hidup di zaman yang sangat kompetitif dengan kemajuan teknologi digital yang luar biasa cepat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf dengan keterbatasan ini. Terima kasih.